Jumpa lagi di Jurnal Barata. Tahun ini dikabarkan akan ada sejumlah sains dan beberapa proyek besar dunia. Salah satunya eksplorasi bulan yang akan menjadi topik hangat di 2023 dengan berbagai agenda proyek luar angkasa lainnya. Tidak hanya itu, banyak pula fasilitas ilmiah besar yang akan segera online untuk mendukung penelitian dasar, sementara penelitian dan pengembangan vaksin atau obat untuk melawan COVID-19 juga akan tetap menjadi pusat komunitas medis global di tahun ini. Lantas, apa saja proyek tersebut? Mari simak ulasannya. Jurnal Barata. Yang pertama adalah eksplorasi luar angkasa. Tiongkok dikabarkan akan terus mempertahankan peluncuran ke luar angkasa dan perusahaan sains dan teknologi Dirgantara Tiongkok sebagai kontraktor ruang angkasa terkemuka di negara itu mengatakan akan menyelenggarakan lebih dari 50 peluncuran pada tahun ini. Sementara itu, perusahaan ruang angkasa lain berencana juga meluncurkan sekitar 10 penerbangan. Selain peluncuran roket, Tiongkok diketahui juga akan melanjutkan penelitian dan pengembangan penyelidikan asteroid dengan Tianwen-2 dan penyelidikan bulan dengan menggunakan Chang'e 7. Berbeda dengan Tiongkok, negara lain juga akan terus meningkatkan kecepatan eksplorasi ruang angkasa mereka, terutama menjadikan bulan sebagai prioritas eksplorasinya. Rusia misalnya, pada tahun ini juga berencana meluncurkan wahana antariksa mereka yakni Luna 25 yang tugas utamanya meliputi pengembangan teknologi pendaratan lunak dan melakukan studi kontak di kutub selatan bulan. Sementara itu, misi eksplorasi bulan ketiga India, yakni Chandrayaan ketiga juga dijadwalkan peluncurannya di tahun ini setelah mengalami beberapa penundaan. Peluncuran itu bertujuan untuk menemukan pendarat dan penjelajah di dataran tinggi di dekat kutub selatan bulan. Pendarat bulan lainnya dari perusahaan Jepang, yakni Hakuto Air Mission 1, juga turut merencanakan pendaratan di langit terdekat bumi pada bulan April mendatang. Sedangkan satelit Lunar Flashlight kecil milik NASA juga akan segera memasuki orbit mengelilingi bulan untuk memetakan es di bulan dengan menggunakan laser inframerah dan spektrometer atau alat ukur spektrum cahaya di area gelap permanen di dekat kutub selatan bulan. Selain itu, Badan Antariksa Eropa (ESA) juga menjadwalkan Jupiter Icy Moons Explorer atau JUICE yang diluncurkan pada bulan April 2023 mendatang. Targetnya juga akan fokus pada Jupiter dan sistemnya dengan penekanan khusus pada Ganymede, yakni bulan terbesar milik planet Jupiter sebagai badan planet dan habitat potensial. Sementara itu, Administrasi Penerbangan dan Antariksa Nasional Amerika Serikat (NASA) turut melanjutkan misinya dalam mempelajari asteroid Psyche atau wahana antariksa yang dijadwalkan peluncurannya pada Oktober 2023 untuk menyelidiki asteroid yang kaya logam yang belum dijelajahi sebelumnya dengan nama yang sama. Dengan begitu, maka diharapkan akan lebih banyak balai pengamatan ruang angkasa yang dikerahkan pada tahun ini. Dan tidak hanya itu, misi antariksa astronomi dan astrofisika jarak menengah (ESA) yakni Euclid diharapkan dapat membuat peta 3 dimensi alam semesta dengan mengamati miliaran galaksi hingga 10 miliar tahun cahaya di lebih dari sepertiga langit. Dan seperti tidak mau kalah, Badan Eksplorasi Dirgantara Jepang yang telah mengembangkan metode analisis sebuah spektrum yang dinamakan dengan misi pencitraan spektroskopi sinar X atau X-RISM yang dijadwalkan peluncurannya ke orbit mengelilingi bumi di tahun ini.
X-Rism akan melakukan pengamatan spektroskopi sinar X beresolusi tinggi terhadap angin plasma gas panas yang berhembus melalui galaksi di alam semesta. Berikutnya yang kedua adalah pengembangan obat di tengah COVID-19 seperti sekarang ini. Selain eksplorasi ruang angkasa, nampaknya tahun ini penelitian dan pengembangan vaksin serta obat COVID-19 juga akan tetap menjadi fokus komunitas medis global. Lebih banyak terobosan diharapkan dalam penelitian tersebut seperti vaksin multivalen, vaksin semprotan hidung, dan molekul kecil yang akan memberdayakan manusia untuk melawan COVID-19 dan penyakit menular lainnya. Di samping itu, dengan meluasnya penggunaan vaksin mRNA yang merupakan vaksin untuk pengaktifan respon imun untuk COVID-19 telah mendorong pengembangan vaksin-vaksin semacam itu untuk penyakit lain. Bahkan perusahaan bioteknologi Jerman, BioNTech misalnya, telah memulai uji coba vaksin mRNA untuk melawan malaria, tuberkulosis, dan herpes genital atau herpes kelamin. BioNTech juga mengumumkan kolaborasi penelitian dan pengembangan baru dengan Pfizer untuk menguji coba kandidat vaksin berbasis mRNA demi untuk mengurangi tingkat cacar ular. Perusahaan bioteknologi Amerika Serikat, misalnya Moderna, telah memiliki kandidat vaksin mRNA untuk virus penyebab herpes kelamin. Dengan begitu, diharapkan akan lebih banyak obat dan terapi baru. Pada 6 Januari 2023, Badan Pengawas Obat dan Makanan Amerika Serikat (FDA) telah menyetujui obat Alzheimer yakni lecanemab yang dapat memperlambat perkembangan penyakit Alzheimer, penyakit yang dapat merusak jaringan otak. Sementara itu, Exaccel yakni terapi sel yang dirancang untuk mengaktifkan kembali HbF ini diharapkan juga diserahkan ke FDA tahun ini. Jika disetujui, Exaccel akan menjadi terapi pertama yang dipasarkan berdasarkan teknologi penyuntingan gen CRISPR, yaitu suatu teknologi yang digunakan oleh para ilmuwan riset untuk memodifikasi DNA organisme hidup secara selektif. Dan yang ketiga adalah terobosan dalam bidang fisika. Dalam beberapa tahun terakhir, kemajuan dalam fisika semakin bergantung pada perangkat ilmiah besar. Sejumlah instalasi sains besar akan digunakan di tahun 2023. Dan ini menjanjikan untuk mendorong penemuan-penemuan baru dalam bidang fisika. Pemasangan balai pengamatan neutrino atau partikel subatomik di bawah tanah yang berlokasi di Xiamen, Tiongkok, juga dijadwalkan akan selesai pada akhir tahun 2023 ini. Salah satu tujuan utamanya adalah untuk menentukan susunan berat neutrino. Di samping itu, sumber cahaya koheren LINAC atau LCLS milik Amerika Serikat sebagai laser elektron bebas sinar X pertama di dunia telah ditingkatkan kemampuannya dan akan memberikan lompatan besar dalam kemampuan bergerak dari 120 pulsa per detik menjadi 1 juta pulsa per detik. Ini tentunya akan memungkinkan para peneliti untuk melakukan eksperimen di berbagai bidang yang saat ini sangat sulit dilakukan. Sementara itu, materi gelombang laser antena gravitasi interferometrik atau MIGA juga akan dioperasikan tahun ini. Instrumen bawah tanah di Prancis akan menggunakan interferometri atau teknik penemuan gelombang atom dingin untuk melakukan pengukuran ketepatan gradien dan renggangan gravitasi. Dan yang terakhir adalah konservasi ekologi. Di bawah kepemimpinan Tiongkok, kesepakatan keanekaragaman hayati Perserikatan Bangsa-Bangsa yang bertemakan kerangka kerja keanekaragaman hayati global Kunming Montreal untuk memulihkan kembali
keanekaragaman hayati yang diadopsi pada pertemuan ke-15 Konferensi Para Pihak atau COP15, yaitu Konvensi PBB tentang keanekaragaman hayati. Kesepakatan tersebut mencakup 4 tujuan dan 23 target pencapaian pada tahun 2030 mendatang. Seringnya terjadi bencana alam dan cuaca ekstrim di tahun 2022 semakin menegaskan betapa perlunya hidup berdampingan secara harmonis antara manusia dan alam. Oleh karenanya, pertemuan ke-14 Konvensi Ramsar tentang lahan basah sesi ke-27 terkait Konvensi Kerangka Kerja PBB tentang perubahan iklim. Ramsar sendiri, seperti kita semua tahu, adalah merupakan perjanjian internasional untuk konservasi dan pemanfaatan lahan basah secara berkelanjutan, dan ini telah memperluas konsensus semua pihak di bidang perlindungan lingkungan ekologis untuk mengatasi perubahan iklim dan mendorong transformasi hijau demi perkembangan peradaban ekologis global di masa mendatang. Oleh karenanya, dengan adanya terobosan sains dan teknologi dunia tersebut, diharapkan semakin membuka peluang besar bagi perubahan dunia yang sebelumnya telah mengalami kerusakan akibat pandemi COVID-19 dan masalah-masalah lainnya, sehingga dapat membuka potensi-potensi yang tidak terbayangkan mengenai masa depan manusia nantinya. Demikian Jurnal Barata. Saya Aksan Prawira. Terima kasih. Demikian Jurnal Barata.